عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semakin senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kitab Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita masih berada dalam pembahasan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai pada hadis yang ke-60. Haddatsana Suwaidu ibnu Nasrin qala, dia berkata, haddatsana Abdullah ibnul Mubarak an Sa'id bin Iyasin al-Hurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istajadda thawban, jika beliau mendapatkan baju yang baru, beliau mendapatkan baju baru, memperoleh baju baru, mengenakan baju baru, maka sammahu bismih, maka Nabi menyebut baju itu dengan nama baju itu. Imamatan au qamisan au ridaan, apakah dia adalah imamah, apakah dia adalah gamis, ataukah dia adalah rida. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, milikmu segala puji, kama kasautanihi, sebagaimana engkau telah memakaikan baju kepada aku, baju ini. As'aluka khairahu, aku mohon kepadamu kebaikannya, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang diperuntukkan untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung denganmu dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan perkara yang diperbuat atau dijadikan, diperuntukkan untuknya. Kemudian dilanjut dengan hadis nomor 61. Haddatsana Hisham ibnu Yunus al-Kufi qala, haddatsana al-Qasim ibnu Malik al-Muzani anil Hurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwahu, semisalnya, yaitu kana Rasulullah idza istajadda thawban sammahu bismih imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Berkata yakni asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, hadza du'aun mubarakun, ini adalah doa yang mubarak, penuh berkah. Yushra'u, disyariatkan, lil muslimi, bagi seorang muslim, an yaqulahu, untuk mengatakannya,
untuk mengucapkannya, untuk membacanya. Indama yukrimuhullah, saat Allah memberikan kemuliaan kepadanya, bilibasin jadidin, dengan baju baru. Qamisan kana au imamatan au nahwa dzalika, apakah berupa gamis, imamah atau yang semacamnya. Jadi ini adalah doa yang kita baca saat kita dapat baju baru. Ya, dianjurkan, disyariatkan kita untuk membaca ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini saat beliau mendapatkan baju baru, memperoleh baju baru. Qauluhu, ucapan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban. Ai maksudnya apa? Idza labisa thawban jadidan, jika Nabi mengenakan, memakai baju baru. Jika Nabi memakai baju baru, maka beliau membaca Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi beliau kalau pakai baju baru maka beliau membaca kalimat ini, membaca doa ini. Nah, qauluhu, sabda atau perkataan Abu Sa'id al-Khudri, sammahu bismih, Nabi memberi nama dengan namanya, bukan dikasih nama dengan nama Nabi, bukan begitu. Tapi mengasih nama dengan nama baju tersebut. Kalau dia imamah maka disebut imamah oleh Nabi, kalau itu gamis disebut gamis oleh Nabi, kalau itu rida disebut rida oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, baru kemudian beliau membaca Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana engkau telah mengenakan kepada aku pakaian ini. Wal makna, dan maknanya adalah annahu indama yad'u, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdoa, yaqulu, beliau membaca Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadhil imamata, itu maksudnya. Ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana engkau telah ngasih baju aku hadhil imamata, yakni imamah ini, au hadzal qamisa, atau gamis ini, ya, au hadzal rida, atau rida ini. Jadi disebut, ya. Jadi kalau kita misalkan, ya Allah, apa kelambin apa sampean biasa? Sarung. Nah, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, napa? Hada sarung, masuk ngono rek. Masuk hada sarung gitu ya. Lek gak iso apa maneh, ya apa maneh, mari maca Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi sarung niki. Nah ngono ya. Enggak apa-apa, wong isone ngono kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, lalu disebut baju apa yang sedang dia pakai. Kalau celana ya celana, kalau gamis ya gamis, kalau baju ya baju, kopiah ya kopiah, ya kan ya. Atau apa saja kita sebut namanya, nama daripada baju baru tersebut, ya. Hadil imamata au hadal qamisa au hadar ridaa, atau rida ini. Yusammihi bismihi, memberinya nama dengan nama baju tersebut, ya. Bukan jangan sampai salah paham, oh berarti setiap baju kita dikasih nama. Ngono. Ini kelambi dikek jeneng, ya. Kelambi iki jenenge Asad, ya. Kelambi ini jenenge Fahad. Ya, ini misalkan bukan begitu maksudnya, ya. Tapi baju tersebut disebut, ya, sesuai dengan nama daripada baju tersebut, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Awak dhewe napa? Kelambi takwa, napa neh? Kelambi batik, napa neh? Hah? Baju koko ini baju takwa, ya. Aslinya dari Cina aslinya, ya. Iya, aslinya dari Cina itu. Jenenge koko. Jenenge koko, ya. Nah. Teman kemudian sudah jadi apa jenenge bajunya kaum muslimin. Taib.
Jadi yusammi bismihi, memberinya nama dengan namanya, mustahdiran, seraya menghadirkan minnatallah, anugerah Allah azza wajal alaihi, atas nabi dengan baju tersebut. Ya, jadi disebut namanya ya sambil menghadirkan ini adalah nikmat anugerah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberi baju baru, dikasih rezeki, bisa beli baju baru atau dikasih baju baru ya, karena orang dapat baju baru kadang apa? Beli, kadang dikasih. Baru niku baru dimiliki atau kelambine sing baru? Kelambine sing anyar apa kait duwe? Ya kait duwe. Kan gitu ya, bukan bajunya yang baru, tapi kait duwe, dikai wong bekas, bagi dia baru dikasih, baru dimiliki, gitu loh maksudnya. Ya. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Walaisal muradu, dan bukan yang dimaksud annahu yutlaqu alal kisail jadidisman, bukan kemudian memberikan secara mutlak satu nama kepada baju baru, au al imamatal jadida isman, atau nama baru bagi imamah yang baru, bukan begitu maksudnya. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, jadi kalau kita mau mengenakan baju baru seperti itu, kita sebut namanya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, disebut namanya. Ya, wa as'aluka khairaha atau khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya. Jadi itu yang kita baca. Keluar dari sini kudu hafal loh nanti nggih. Harus hafal ya. Baik, kita lanjutkan dulu keterangannya. Yabda'u awwalan bihamdillah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan baca tahmid, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, atas nikmat ini. Dari Allahumma lakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji. Wala syakka annal kisa, dan tidak diragukan lagi bahwasanya pakaian alladzi yuwari syau'atal abdi, pakaian yang menutupi auratnya, aurat seorang hamba, wa yasturu auratahu, dan menutupi auratnya, cacatnya misalkan, atau dalam hal ini adalah kemaluannya, wa yatajammala bihi, dan dia menghias-hiasi dirinya dengannya, ya, mempercantik dirinya kalau dia laki-laki, mempertampan dirinya kalau dia seorang laki-laki, wa yakunu zinatan lahu, dan menjadi perhiasan bagi dia, itu adalah nikmatun azimatun wa minnatun kabiratun, itu adalah nikmat yang agung dan anugerah yang besar minallahi, dari Allah azza wa jal, biha, dengan pakaian itu, ala abdi, atas hambanya. Ya, biha, dengan nikmat dan karunia itu kepada hambanya. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, yaitu pakaian gitu ya. Makhluk yang lain siapapun dia nggak pantas kelambenan. Ayo saya sebut no, pedesa kelambenan. Pantas nggak? Gak pantas, gak cocok. Wedus meneh tambah lucu. Ya, jadi ini adalah keistimewaan manusia, ya, di mana pakaian itu adalah memperhiasi dirinya, mempercantik dirinya, memperindah dirinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan, sungguh kami telah turunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi kemaluan-kemaluan kalian, warisan, dan sebagai perhiasan, yang menutupi aurat-aurat kalian, warisan, dan sebagai perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik.
Ini maksud libasul taqwa untuk baju takwa, betul baju koko ya. Jadi berhias dengan ketakwaan. Maksudnya apa? Setelah dia menghiasi dirinya dengan baju luarnya, maka hatinya dibajui dengan ketakwaan. Itu yang dimaksud jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Walihada, oleh karena inilah idastajaddal insanu thawban, jika manusia itu mengenakan baju baru, mendapatkan baju baru lalu memakai baju baru, yang bagi an yatajaddada ma'ahu dzikrul mun'im, maka selayaknya bagi dia untuk memperbaharui bersama dengannya penyebutan zat yang memberikan nikmat, wa hamduhu, dan memujinya. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Dapat baju baru, bisa beli baju baru atau dikasih orang baju, maka dia ingat kepada Allah, zat yang telah memberikan kepada nikmat tersebut, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas, sementara banyak di antara manusia, indama yastajiddu thawban, saat dia mendapatkan baju baru, yadhhabu madzhaban akhar, dia berpandangan dengan pandangan yang lain, dia bermadzhab dengan madzhab yang lain, dia berpendapat dengan pendapat yang lain, dia berprinsip dengan prinsip yang lain. Fatajidu dhihnahu, lalu kamu dapati pikirannya munsarifan anil hamdi, berpaling dari memuji Allah, ila jidaratihi, menuju kepada keahlian dan kemapanannya, kemampuannya. Jadi merasa bahwasanya pakaian ini kudapatkan karena sebab kerjaku, karena sebab keahlianku, misalkan begitu ya, sehingga dia dapat rezeki lalu dapat beli pakaian. Masalah contohnya kata beliau, fitahsilit thawbi, di dalam mendapatkan baju tersebut, au baraatihi, atau karena keterampilannya, fintiqaihi, di dalam milih-milih baju pinter ya, sehingga dapat yang bagus, au maharati haikihi, atau keterampilan kemahirannya di dalam menenunnya misalkan, au ghairi dzalika minal ma'ani, atau makna-makna yang lain, allati yansaghilu biha, dan yang menyibukkan dia dengannya, wa bidzikriha an hamdil mun'im, dan dengan menyebutnya tersibukkan diri dari menyebut al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, al-mutafaddil, dan zat yang memberikan anugerah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disyariatkan bagi kita adalah segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya seluruh rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan bagian dari rizki tersebut adalah pakaian yang kita pakai ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan murni sekedar dari usaha kita sendiri. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmukumullahu ta'ala, seperti nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, bin Abdul Muhsin Al-Badr. Qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana engkau telah ngasih pakaian kepada aku dengan pakaian ini. Ayya ilahi, maksudnya wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, lakal hamdu, bagimu segala puji, kama tafaddalta, sebagaimana engkau telah memberikan anugerah, wa mananta alayya, dan sebagaimana engkau telah memberikan karunia kepada aku, bihadzal kisai, dengan pakaian ini, yuwari sauati wa yasturu aurati, yang menutupi kemaluan dan auratku, wa atajammalu bihi, yang aku berhias dengannya. Ini maksudnya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mudzakiran ibadahu bihadhihi ni'mati, seraya mengingatkan akan nikmat ini. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi mengingatkan kita semua akan nikmat pakaian ini. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang ku kasih pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepada aku akan ngasih kalian pakaian.
Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi pakaian yang kita pakai sekarang ini adalah anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita pakaian tersebut. Kira-kira masing-masing di antara kita di rumah gitu ya, punya berapa pakaian? Baju, kemeja, gamisnya ada berapa di rumah? Hah? Gak ngitung ya? Ngitung lah mboten? Nggak ngitung. Pokoknya direnteng, dijupuk sebelah kini, urut, ngono ta. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ya namanya nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, latus aluna yauma idzin anin naim. Benar-benar kan akan dimintai pertanggungjawaban akan nikmat tersebut. Nikmat pakaian ada tanggung jawabnya, ya, ada pertanggungan jawabnya. Makanya kan ada napa jenenge program teman-teman itu napa jenenge menyumbangkan baju. Nah, beli baju baru harus ada keluar baju yang lama. Beli baju baru keluar lama, beli baju baru keluar lama, keluar lama tersebut ya, dengan tujuan apa? Biar ringan hisabnya gitu ya. Baik. Ya, niyah salihah insyaallah, niat soleh insyaallah. Baik jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan perkara yang dijadikan untuknya atau yang dibuat untuknya. Maksudnya apa? As'aluka khaira hadzal kisah. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan dari pakaian ini. Khairahu. Khairahu itu, khaira itu mufrad ya, lalu mudhaf. Mufrad dan diidhofahkan, kata tunggal kemudian diidhofahkan, dinisbahkan kepada yang lain. Wal qaidah, dan kaidah inda ahli ilm menurut para ulama, annal mufradal mudhafa, bahwasannya kata tunggal yang diidhofahkan itu ya ummu, bermakna umum. Maksudnya as'aluka khairahu, aku memohon kepadamu kebaikannya. Kebaikan yang mana? Semua kebaikan. Segala kebaikan dari pakaian ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal khairal ladzi yakunu bil kisa, dikarenakan kebaikan yang ada bersama dengan pakaian itu laisa khairan wahidan, bukan hanya satu kebaikan saja, tapi banyak kebaikan-kebaikan dari pakaian tersebut. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Misalkan kita mau cari kebaikan dari pakaian kita ini, coba napa siji? Nah, untuk sholat 2, untuk ngaji 3, menutup aurat 4, ganteng cek tambah ganteng 5, 6, apa leh? Apa leh? Jaga kademen, kan gitu ya? Apa leh? Jaga ketok rembes. Banyak begitu ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi bukan hanya satu. Minta kebaikan daripada pakaian tersebut. Bal khairatun mutaaddidatun, bahkan kebaikan-kebaikan yang banyak berbilang. Fa wa yuwari as-sau'ah, dia menutupi kemaluan, wa yutajammal bi, dijadikan untuk berias, memperindah, mempercantik diri. Wa yutaqa bihi minal burdi fisyita'i, berlindung dari napa jenenge udara dingin di musim dingin. Wa ghairi dzalika minal manafi'il azimah, dan manfaat-manfaat agung yang lainnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yas'alullaha ta'ala, beliau meminta kepada Allah Ta'ala jami'al khairat, seluruh kebaikan-kebaikan allati tusallu lahu bihadzal kisa,
yang didapat dengan pakaian ini. Jadi meminta seluruh kebaikan dari pakaian tersebut. Jadi tatkala memiliki pakaian ini jangan dipakai kecuali mendatangkan kebaikan. Ini maksud memohon kepada Allah agar pakaian ini selalu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Jadi minta segala kebaikan dari pakaian ini. Itu dimaksud jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Pakaian itu bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Betul? Sampean macak nggak pakaian, gitu ya. Pakaian santri misalkan gitu ya, pakaiannya wong alim, pakaiannya katanya ngelakoni sing gak bener, ya napa? Sungkan dhewe gitu loh ya. Gak pantes ini klambi ini misalkan begitu nggih jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Ada pengalaman tatkala saya ada di pabrik. Ya, ada di pabrik itu ketemu dengan teman yang macam-macam kan itu dulu tuh ya, teman yang macam-macam. Cerita tangga aku Jadi ada teman itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya sekedar cerita yang menunjukkan bahwasanya pakaian itu bisa menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Ya bisa menghalangi seorang dari maksiat. Jadi dia ini ceker, tahu ceker nggak? Tahu ceker nggak? Hah? Wah, ceker, ya tukang ngecek, ngono tak adalah, kok ngono kok iso sih rek? Ceker, tukang ngecek, gitu loh ya. Ngecek apa? Barang datang dicek, itu ceker namanya, gitu ya. Jadi tukang ngecek barang datang dan seterusnya. Satu ketika tatkala istirahat dia cerita begini, ya tadi malam aku pergi sama Fulana, gitu ya, sama Fulana. Ya kendaane maksudnya. Ya. Kemudian dia itu jilbaban. Ngerti ya? Dia itu jilbaban. Kemudian diajak untuk ke biskup. Zaman itu kan kayak biskup zaman itu tahun masih ono maksudnya gitu ya. Enggak gelem soalnya apa? Enggak pantes aku jilbaban. Gitu ya. Jadi pakaian itu ternyata bisa menghalangi seseorang dari maksiat tertentu, sekalipun tadi kemudian dia cek maksiat sama dia, ya pacaran tadi dan seterusnya. Ini sekedar bagian dari cerita kehidupan begitu nggih. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, itu diantaranya. Dan itu adalah kan itu nikmat besar begitu ya. Makanya kita maca itu kemana saja maca sing api gitu ya. Maca santri gitu ya. Kemana saja gitu. Mau ke mall ya, maca is ngene enggak usah berubah, ojo ganti kostum. Ya. Lek nang mall, tempat-tempat umum seperti itu pakaiannya kayak pakaian orang umum sehingga gak ketok napa nih? Islami santri ini. Itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya padahal kalau kita mengenakan pakaian-pakaian yang biasa kita pakai saat kita menuntut ilmu dan lain sebagainya, pakaian itu sendiri menghalangi kita dari melakukan perbuatan maksiat. Ini kan nikmat besar jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan ada pakaian-pakaian khusus, lek ngaji nggak iki, lek gak ngaji nggak sing iki, misalkan semacam itu. Ya usahakan pakaian kita selalu yang menampakkan keislaman kita, menampakkan kemusliman kita, menampakkan kesantrian kita, begitu loh maksudnya. Kemana saja dan di mana saja. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau zaman dulu misalkan ya zaman-zaman napa jenenge awal-awal dakwah tahun 2000-an begitu ya. Ya, kita masuk ke mall. Saya pernah sama kakak saya ke mall di Matahari dulu ya. Enggak, iki ono ta enggak? Wis gak ono. Dulu ke sana. Saya beli sepatu nggih kopulan putih. Ya, manung kelambine dawa, cuwingkrang mlebu delok wong tok gitu ya. Zaman itu kan aneh ngono modelnya ya zaman itu, tapi pede ae gitu ya.
Karena kelompenan bisa klotak ditelok wong akeh. Tapi zaman itu. Kalau sekarang itu di mana-mana sudah biasa. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lingkungan kita sudah berubah. Sudah berubah ya. Di mana-mana banyak ya para ummahat, para akhwat yang mengenakan hijab syar'i, berniqab dan sebagainya, sudah biasa zaman sekarang ya. Sekarang sudah biasa. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada orang yang nyinyir, nah ono wong nyinyir gitu ya. Ya, naik ke gunung. Napa niku? Ya, ipar saya dulu waktu kuliah. Ya, bernikah begitu ono sing nyemoni naik ke gunung. Ya, kan Ninja Hattori. Ya. Di semoni kayak ninja. Itu zaman dulu, sekarang tidak ada. Itu nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada masyarakat kita pemahaman. Ya, berikan kepada masyarakat kita pemahaman sedikit demi sedikit. Mulai aku sudah paham, dalam arti sudah terbiasa dengannya ya. Ya bisa, ya apalagi kemudian ditambah lagi para ummahat, para akhwat pandai bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, jangan eksklusif, juga harus pandai bergaul dengan ibu-ibu di kampungnya, di perumahan dan sebagainya, harus pandai bergaul, membuka diri dan tidak bereksklusif ya. Maka dakwah ini akan semakin mubarak insyaallah taala. Kita lanjutkan. Qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarrih, dan aku berlindung dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan perkara yang dijadikan, diperuntukkan untuknya. Maka asyarruhuna, keburukan di sini aidon mufradun mudhafun fa ya ummu. Ini juga mufrad mudhaf. Kata bentuk kata tunggal yang diidhofahkan, dinisbahkan kepada kata yang lain. Maka maknanya juga umum. Dari segala keburukan, aku minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan pakaian ini dan segala keburukan yang didatangkan oleh pakaian ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa fi hadza dalilun ala anna fi lubsi ba'di thiyabi syururan. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwasannya pada mengenakan sebagian baju terdapat keburukan. Ya, sebagian baju bisa mendatangkan keburukan. Apa keburukan baju? Famin anwa'i syurur, dan diantara macam-macamnya keburukan fihi pada baju adalah an yalbasahal insanu min ajli syuhrah. Seseorang manusia memakainya li ajli syuhrah, untuk ketenaran. Nyeje, dia pakai nyeje dewi. Dia memakainya syuhrah. Misalkan di dalam satu masjid begitu ya, kalau Jumatan semuanya pakai putih, semuanya pakai, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Ndak Jumatan di masjid ini melainkan semuanya pakai putih. Marono wong nyeje batikan blangkonan, sakjane ngono oleh enggak? Boleh saja ya, batikan kemudian blangkonan. Tapi gara-gara nyeje jadinya syuhroh dia, tidak boleh berpakaian seperti itu. Kenapa? Karena orang di sekitarnya napa? Enggak ono sing gawe ngono gitu loh. Jadinya nyeje, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadinya syuhroh. Dia memakai itu dalam rangka untuk syuhroh. Nyeje rek, kabeh putih aku tak mbatik sampai belangkon. Nah gitu ya. Ini nyeje enggak boleh. Ya kalau masalah pakaiannya batiknya enggak masalah, belangkonan ya enggak apa-apa kan, karena itu adalah pakaian adat kan gitu ya. Cuman menyelisihi kebiasaan masyarakat, beda dengan masyarakat, maka itu perkara yang tercela. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ojo nyiji gitu ya. Jangan nyiji. Dilihat kebiasaan seperti apa ya kita pakai, seperti yang dipakai oleh masyarakat kita ya. Au min ajlil khuyala wal kibr, atau dia pakai pakaian itu untuk kesombongan
untuk bangga-banggaan dan untuk sombong-sombongan. Dia pakai baju ini sing wanyar, sing wapi, tujuannya napa? Sombong. Ya, tujuannya adalah untuk pamer. Ya, pamer. Mari tuku kelambi sak setel 10 juta. Wah. Sembo iku kae nopo? Gak ngerti wis. Misal wong contohe mesti mesisan nek contohnya. Lah ditunjuk-tunjukno gitu ya. Sak bandrole lho durung dicoplok. Au yakunu ala thiyabi suratun muharramah, atau pada bajunya ada gambar yang diharamkan, gambar makhluk hidup misalkan. Ya, ada gambar makhluk. Au yakunu sabu dayiqan yuhajjimul aurata, atau dia pakai baju yang sempit yang membentuk auratnya. Pun demikian tidak boleh. Ya, au yunzilu izarahu tahtal ka'bain, atau dia labuhkan sarungnya di bawah mata kaki. Nah, itu kan semua keburukan-keburukan pada pakaian. Nah, berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian tersebut. Ya. Jadi keburukan maksudnya yang mendatangkan keburukan bagi pemakainya. Ya, bagi pemakainya. Keburukan bisa karena dicemooh orang. Keburukan bisa jadi karena dosa dia dengan mengenakan pakaian tersebut. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wa fi hadza, maka di dalam hadis ini atau doa ini aidon juga terdapat apa? Iftiqarul abdi ilallah fi kulli ahwalihi, kebutuhan seorang hamba kepada Allah dalam segenap kondisinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mohon kebaikan dari pakaian yang kita pakai dan kita berlindung dari keburukan pakaian yang kita pakai. Ini kan berarti kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolak madarat keburukan kecuali Allah. Kebaikan yang mendatangkan Allah, keburukan yang menolaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'i syu'unihi, dan keseluruhan urusannya, bima fi dzalikal kisa'ul ladzi yalbasu, termasuk di dalamnya adalah pakaian yang dia pakai. Ya, ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian itu sendiri, ya, untuk mendapatkan pakaian itu sendiri kita butuh kepada Allah. Kebaikan dari pakaian itu kita butuh kepada Allah. Terhindar dari keburukan pakaian itu juga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadis ini ngajari kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya kita ini muftaqirun ilallah. Ya, fakir kepada Allah. Fakir itu maknanya apa sih? Butuh. Ya, fakir itu maknanya butuh. Makanya sering kita mendengar, misalkan kita ada seorang dai atau seseorang alim menyebut dirinya al-fakir. Mau maksudnya duduk aku sing melarat. Ngono enggak. Al-fakir ilallah. Maksudnya begitu, yang butuh kepada Allah. Ya, makna al-fakir maknanya adalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir ilallah. Ya, al-fakir ilallah. Ada kadang-kadang yaitu al-fakir tok, tapi al-fakir ilallah. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi muftaqirun ilallah fi wujudil kisa, butuh kepada Allah dalam pengadaan pakaian itu. Wa muftaqirun ilallah fi khairatil kisa wa manafihi, butuh kepada Allah dalam kebaikan pakaian dan manfaatnya. Wa muftaqirun ilallah, dan butuh kepada Allah bil i'adati min syurul kisai wa dhararih, butuh kepada Allah dalam apa? Perlindungan dari keburukan dan madarat dari pakaian tersebut. Jadi kita minta hal itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau anna man ubtuliya bil isbal masalan, maka seandainya orang yang masih diuji misalkan dengan isbal. Apa itu isbal? Melabuhkan sarung atau celananya ke bawah melebihi mata kaki. Seandainya masih ada orang yang diuji dengan isbal ini, au bighairi atau selainnya, minal umuril muharramah, dari perkara-perkara yang diharamkan, allati tata'allaqu bil libas,
yang berkaitan dengan pakaian, yatafakkaru fi hadzal du'a, lalu dia memikirkan doa ini, wa yata'ammalu fi madhaminihi, lalu dia merenungkan kandungannya, cakupannya, lakana fihi syifaun lahu, maka pastilah di dalamnya ada obat untuknya, minal wuqu'i fi ma waqa'a fiha, dari terjerumus ke dalam perkara yang dia sedang terjerumus di dalamnya. Dan dia memikirkan ini, ya, tatkala merenungkan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, seandainya dia memikirkan, maka pemikiran dia, tadabbur dia, ta'amulnya dia terhadap doa ini itu akan menjadi obat bagi dia untuk segera meninggalkan apa yang dia sedang terjerumus di dalamnya. Kenapa? Fa inna thiyaba fiha khairun wa fiha syarrun. Dikarenakan pakaian itu padanya ada kebaikan, juga padanya ada keburukan. Wal abdu mutalabun bitaksili khairiha, sementara seorang hamba dituntut untuk mendapatkan kebaikannya, wattiqai syarriha, dan selamat dari keburukannya, gitu ya. Karena pakaian yang kita pakai ada kebaikan, ada keburukannya, maka kita dituntut untuk memperoleh kebaikannya dan terlindung dari keburukannya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wa qad rawa al-Imam Abu Dawud hadzal haditsa. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini fi sunanihi, di dalam sunnahnya, wa zada, dan ada tambahan dalam riwayat Imam Abu Dawud, qala Abu Nadrah, berkata Abu Nadrah, fakana ashabun nabi, maka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza labisa ahadum thawban jadidan, jika salah seorang di antara mereka mengenakan baju baru, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, usanglah, amohlah. Amohlah itu bahasa apa? Amoh ya, usang, amoh, nah baca lagi, lusuh, lusuhlah, amohlah, usanglah, apa lagi? Wis pokoknya lawas, wis pelek itu jenengin apa? Kumel. Kumel itu suwe gak diumbah rasanya. Ini kumel ya. Pokoknya dadi lawas gitu loh, awet lawas sampai usang, sampai apa? Amo. Si anyar warnane tajem, begitu wis usang warnane pudar, kusam, bulak. Nah itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Paham di sini ya? Ini dimaksud dengan tubeli, jadilah kamu usang, jadilah amoh. Wong gawe klambi si anyar ditungakno nang amoh. Maksudnya apa? Baju kalau dia jadi amoh, usang, bulak, niku butuh waktu suwe napa butuh waktu diluk suwe. Maksudnya apa? Umurmu muga-muga dawa. Itu maksudnya. Ojo ndelok, lah kan iki nglama ana klambi anyar ya. Ditungakno nang usang, nang amo, iki nglama. Bukan begitu maksudnya. Gitu ya. Semoga umurmu panjang sampai kamu mendapati bajumu amoh. Luar biasa doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh beli, ya amoh lah. Kok amoh lah? Sebenarnya jangan paham lah, enak ngomong amoh timbang liannya. Taib, wa yukhlifullahu ta'ala, dan semoga Allah menggantinya. Qila lahu, dikatakan kepada dia, yaqulu lahu man yarah. Yani berkata kepada dia orang yang melihatnya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, lusuhlah dan semoga Allah mengganti. Ai la tazalu mutamatti'an bil umri was sihhati wal afiyah, semoga engkau terus menerus mendapatkan kenikmatan dengan umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan bihadza pada baju ini, hatta yabla, hingga baju ini
usang. Itu doanya cukup sama cekak tubli. Maknanya panjang gitu ya. Semoga umurmu panjang dalam kesehatan, dalam keselamatan, sehingga engkau terus bisa menikmati baju baru ini sampai welek. Ngono lho. Sampai napa? Sampai elek, sampai bulak ya, sampai jadi gombal gitu loh maksudnya. Ya, luar biasa. Ya sampai jadi gombal ya. Mulai digawe kelambi sampai jadi keset. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini doanya luar biasa. Tsumma yu'awwidukallahu anhu idza baliya bighairihi. Kemudian semoga Allah ganti kamu jika baju ini sudah usang dengan baju yang lain. Ya. Jadi luar biasa. Fa huwa mutadamminun lid-da'wah lahu an ya'isa hayatan hamidatan thayyibatan. Maka doa ini mengandung makna doa untuknya agar dia hidup dalam kehidupan yang mulia, kehidupan yang terpuji, kehidupan yang baik. Kenapa? Li'anna thawba innama yabla ba'da muddatin tawilatin minaz zaman. Kenapa? Karena baju itu akan menjadi usang setelah lama. Enggak wingi tuku menewis usang. Ini enggak ono ceritane ngono iku ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Lek kelambi welek ya, regane murah sekali cuci luntur ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa ma dzakara Abu Nadrah naja'a nahwu marfu'an fi sahih al-Bukhari. Dan apa yang disebut oleh Abu Nadrah dalam riwayat Abu Dawud di sini juga datang secara marfu' dalam sahih al-Bukhari min hadithi Ummi Khalid. Dari hadis Ummu Khalid bin Sa'ad bin Al-As radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju gamis berwarna hitam. Qala, maka beliau bersabda, datangkan kepada Nabi baju gamis berwarna hitam. Lalu Nabi bersabda, man tarawna naqsuha hadhil khamisah. Siapa yang kalian pandang kita akan ngasih pakaian ini kepadanya ya dengan gamis ini. Fauskital kaum, maka kaum tersebut pun diam. Qala, lalu Nabi bersabda, utuni bi Ummi Khalid, datangkan kepadaku oleh kalian Ummu Khalid. Fa'utiya bi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun didatangkan, yakni Ummu Khalid. Fa'albasaha biyadihi, lalu Nabi mengenakannya dengan tangannya. Wa qala, lalu beliau bersabda, abli wa akhliqi, lusuh dan usanglah. Ya, jadi mengenakan pakai kepada siapa tadi, Ummu Khalid, gamis hitam tadi itu sambil mengatakan apa, abli wa akhliqi, lusuh dan usanglah, amohlah. Nah gitu ya, lusuhlah, usanglah, amohlah, napa ana maneh wau, bulaklah. Masa ngono re, sakarepe sementing jenengan paham maksudnya gitu ya. Nah, jadi pakailah pakaian ini dalam kenikmatan, dalam kebaikan sampai usang. Hiduplah dengan kebaikan dengan mengenakan pakaian ini sampai pakaian ini menjadi usang. Itu doa untuk panjang umur dalam kebaikan. Maka wa fi hadza, di dalam hadis ini terdapat apa, bayan limayam bagi an yakuna 'alal muslimun, baik penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang seharusnya kaum muslimin berada di atasnya, ma ikhwanihim, bersama dengan saudara-saudara mereka, indama yara ahaduhum ala akhi thawban jadidan, saat salah seorang di antara mereka melihat saudaranya mengenakan baju baru, segera didoakan dengan doa Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lainnya kita mendoakan apa, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan
wa ish hamidan wa mut syahidan. Ya, pakailah yang baru, hiduplah napa? Ish hamidan, hiduplah dengan terpuji, wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Nah, itu doa yang kita bacakan juga kepada orang saudara kita yang pakai baju baru. Itu diantaranya, ya. Wa huwa yush'iru bima tantawi alaihi alqulubul mukhlisah. Dalas min mahabbatil khairi lil akharin, berupa kecintaan kepada kebaikan untuk orang lain. Sehingga tatkala melihat saudaranya mengenakan baju baru, lalu kita doakan. Ya, didoakan dia dengan doa-doa kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendoakan ini hatinya bersih, sehingga dia mendoakan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan. Kama yadullu ala salamati hadil qulubi wa sifaiyah, sebagaimana menunjukkan akan selamat dan murninya, bersihnya hatinya dari keburukan-keburukan berkaitan dengan saudaranya. Bi khilafi haliman intawa qalbuhu alal hasad, berbeda dengan kondisi orang yang hatinya mengandung rasa hasad. Kalau orang itu hasad kepada saudaranya, rasudi ndongakno, betul? Rasudi kate ini kan gitu ya. Iya, ndelok kancane gawe klambi anyar emosone besengut kan gitu ya. Iya, muga-muga kecantol, muga-muga kecantol. Oh, nutungane welek tok wis gitu ya. Karena hatinya hasad gitu ya. Awil ghil, atau kedengkian. Maka famithlu, maka orang yang semisal ini ya'jizu lisanu an yadu ali akhihi, akan berat, tidak mampu dia mendoakan saudaranya, ya, untuk saudaranya, mendoakan untuk saudaranya tidak mampu dia. Bimisli hadi da'watil azimatin nafi'ah, dengan doa yang agung lagi manfaat ini, ya, tidak bisa dia mengucapkan doa tersebut. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa bimakna ma taqaddam, dan dengan makna yang telah berlalu, wa fi 'azimu thawabi man ata bihadzal hamdi idza istajadda thawban, dan di dalam terdapat apa? Agungnya pahala orang yang datang dengan pujian ini saat dia mengenakan baju baru. Ya. Jadi pahalanya besar. Tatkala seseorang mengenakan baju atau pakai baju, itu pahalanya besar. Perhatikan marwahul Hakim an Mu'adz ibni Anas, riwayat Imam Al-Hakim dari Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman, siapa yang makan makanan, faqala, lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah ngasih aku makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan zat yang telah memberikan kepada aku rizki makanan ini tanpa daya dan kekuatan dariku, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi ini doa habis makan. Napa wau? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Kemudian waman labisa thauban, dan siapa yang pakai baju, faqala, lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama kalau tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, sama alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, sama ya. Tapi juga diganti kasani. Jadi kalau makan at'amani, kalau berpakaian kasani. Maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari
dosanya. Wa qala hadza haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Hadis sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Nah, seperti ini kita apalkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bendino kelambenan. Kan gitu nggih? Bendino ya kelambenan, bendino ya mangan. Kan eman kalau kita tidak mengamalkannya. Habis mangan alhamdulillah atamani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Mau pakai baju alhamdulillah ladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosa kita. Luar biasa. Setiap kali makan dosa diampuni. Pakai pakaian dosa diampuni. Ya, seperti itu. Dan ini juga harus kita biasakan kepada anak-anak kita, gitu ya, anak-anak kita dibiasakan. Tatkala makan suruh baca doa, tatkala mereka pakaian, bahkan tatkala kita mereka tidak bisa berpakaian sendiri di apa? Di kelambeni, misalkan begitu kita baca orang tuanya, ya, membacakannya. Setiap hari itu didengar ya, hafal sendiri anak-anak, ya, hafal sendiri anak-anaknya. Taib itu hadis 60 sampai dengan 61. Taib kita lanjutkan dengan hadis 62. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Baju adalah baju yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kenakan adalah khibarah. Kalau pertama lalu apa? Gamis. Gamis yang berkancing. Ya, gamis yang berkancing. Karena di antara hikmahnya makainya cepat, ngelepasnya cepat, kan begitu nggih? Nah, itu diantaranya. Lalu ada riwayat yang lain, Nabi senang pakai khibarah. Qauluhu al-hibaratu ala wazni inabah. Jadi hibarah, thiyabun tutakhadhu minal qutni, baju yang terbuat dari kapas, ya, awil kattani, ya, kapas katun gitu ya. Muhabbaratan ay muzayyanatun, yaitu yang ada motif-motifnya, yang ada apa? Motif muzayyanah, ya. Wat tahbir huwa at-tajmil wat tazyin, ya, makna daripada muhabbarah ay mujammalah, muzayyanah, ya, yaitu dihias-hiasi, berarti ada motif-motifnya, ada hiasan-hiasannya. Walihada, dan oleh karena inilah fa'inal hibarata, maka sesungguhnya khibarah tadi itu baju khibarah, la takunu, tidaklah ada, illa mukhattatatan, kecuali bergaris-garis, fiha nau'un minat tazin, yang di dalamnya ada satu macam hiasan, ya. Jadi bajunya bergaris. Fahuwa yata'allaqu bil laun, dan ia berkaitan dengan warna. Walihadza yaqulu Ibnul Qayyim, oleh karena inilah berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabi Zat, yani Zadul Ma'ad, wa kana habbu alwani thiyabi, dan adalah warna baju yang paling disukai ilaihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-bayadha, putih, wal hibarata, dan hibarah, yaitu apa tadi? Bergaris, putih atau bergaris, yakni ats-tsaubul abyadul khalis, baju putih bersih murni, warnanya putih bles, begitu. Napa putih napa? Bles, ya. Putih polos, ya. Wa kadzalikal hibarah, dan juga khibarah, wa hiya thiyabul muqallamah fa fiha mathalan sawadun wa bayad,
ya, yaitu baju yang bergaris di dalamnya, contohnya misalkan ada warna hitam dan putih, hitam dan putih, bergaris antara hitam sama putih, ya, au sawadun wa humrah, atau hitam dan merah, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, ya. Jadi bergaris, motifnya bergaris. Putih sama hitam atau hitam sama merah, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jam itu nih 9. Ya wis kira. Hah? Wis lagi. Bu Azga, sudah cukup dah. Nanti wonge. Monggo Ustaz, sak kerso Ustaz. Sak kerso. Tak tambahkan satu nggih, 63 ya. Si kuat. Si ngantuk ngopi. Ngono ono kopi nih lho, bismillah. Tem 63 terakhir nih, insyaallah terakhir nih. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailana qala haddatsana Abdur Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun ibni Abi Juhaifah an abihi qala, dia berkata, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hullah hamra, ya, jubah berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seakan-akan aku melihat kepada kilauan kedua betis beliau, ya, jadi kedua betisnya kelihatan. Ini bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kentole ketok. Kentol niku napa sih? Betis, duduk garis gitu. Lek kentol sing mburi, lek garis sing ngarep, tulang kering garis ya. Betul? Betul ya? Leres? Nek tulang kering, tulang basah nanti. Itu istilah kau usah diwalak-walik. Tulang kering, tulang basah. Golek perkara ae. Qala Sufyan uraha hibarah, ya, ditambahkan bahwasanya ia adalah khibarah. Ya, ini baju khibarah tadi itu ya. Jadi jubah pakaian khibarah. Apa tadi? Warnanya merah sama hitam atau hitam sama putih. Jadi bergaris atau bermotif seperti itu. Pokoknya antara merah sama hitam atau putih sama hitam. Qauluhu, ucapan dia wa alaihi khullatun hamra, al hulla, kata hulla tutlaqu ala thawbil mukawwan min qita'atain, yaitu pakaian yang terdiri dari dua potong, disebut dengan khullah, pakaian terdiri dari dua potong. Contohnya apa? Mithlul izari war rida, seperti izar dan rida. Pakaian izar itu disebut pakaian bawahan, rida pakaian atas. Pokoknya terdiri dari dua potong. Ya kayak baju umroh, nah itu kan dua potong, itu dimaksud, itu khullah namanya. Ya, itu namanya khullah. Yang atas itu rida itu ya kayak ya gitu menyentuh pakaiannya, hanya diselempang ngono doai, itu namanya rida. Itu namanya rida. Yo diterjemah selendang yo gak cocok, lek selendang lek awak dhewe ya napa bentuke? Hah? Selendang dawa gawe gendong bayek. Ya jane ya serida ngono ae kan gitu ya. Baju atasan yang biasa dipakai oleh orang Arab kala itu, yang sampai sekarang kemudian dijadikan baju ihram. Itu namanya rida. Yang atas itu namanya rida, dipakai, diselempangkan gitu ya. Jadi tatkala napa tawaf ya, pundaknya ya, diperlihatkan, tatkala sholat ditutup gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik.
Misal izar warida wal hulla al hamra, dan hullah itu ya dua helai kain tadi itu berwarna merah. Kama qala ahlul ilm, seperti dikatakan oleh para ulama. Burdan yamaniyan mukhattatan bi khututin hamra ma'a sawad. Ya, yakni dua helai kain ya Yamani yang bergaris-garis dengan garis merah ma'asawad, bersama dengan hitam. Falaisat khumratuha khalisah, bukan merah polos. Jadi khullatun hamra, Nabi pakai khullah hamra, yakni pakaian terdiri dari dua helai, atasan sama bawahan, warnanya merah. Yang dimaksud merah di situ adalah merah bergaris-garis hitam. Qauluhu, perkataan dari siapa tadi? Abi Juhaifah. Ka'ani anzuru ila bariqi saqai, seakan-akan aku melihat kepada kilauan kedua betis Nabi. Al-bariq wa al-wadha'atu wal lam'an. Bersihnya, yang dimaksud bersihnya betis Nabi dan kilauannya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersih, kemudian saking bersih sampai berkilau kan katanya, sampai berkilau. Wa mithlu hadza marra fi sifati jasadi syarif, dan ini telah lewat tentang sifat jasad beliau yang mulia. Wa fi hadza isyaratun ila anna izarahu, ini adalah isyarat bahwasannya izar beliau, yakni pakaian bawahan beliau, inda mara'ahu Abu Juhaifah, saat dilihat oleh Abu Juhaifah, kana ila ansafi saqai, sampai pada separuh betis. Ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai separuh betis, ya. Qauluhu qala Sufyan uraha hibarah, ditampakkan ia adalah hibarah. Sufyan ahadurwa fil isnad, dia adalah salah satu perawi dalam sanad. Wa huwa ats-Tsauri, ini Sufyan ats-Tsauri. Yara anna hadzal khullah al-hamra, dia berpandangan bahwasanya khullah merah ini allati kanat ala nabi, yang ada pada Nabi adalah hibaratun hibarah. Itu berarti hibarah apa tadi? Kain bergaris putih hitam atau hitam merah atau putih hitam, ya. Wa qad arafna ma'na al-hibarah wa hadha sahih, dan ini sahih. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbas al-ahmara al-khalisa, dikarenakan Nabi itu tidak pernah mengenakan pakaian merah polos murni, tidak pernah mengenakan pakaian merah polos murni, tidak pernah. Kama jazzama bidzalika ghairu wahidin min ahli ilm, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama yang bukan hanya seorang. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika nahyan syadidan, bahkan Nabi melarangnya dengan pelarangan yang keras, yaitu pakai warna merah yang polos murni. Wa lihadza yaqul Ibnu Qayyim, oleh karena itulah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Zadil Ma'ad, dalam kitabnya Zadil Ma'ad, wa ghalat, dan salah man dhanna anha kanat hamra bahtan, salah orang yang menganggap khullah hamra yang dipakai Nabi itu adalah merah murni polos, la yukhalitu ghairuhu, tidak dicampur dengan warna lain, ya. Yang menganggapnya itu merah polos maka dia salah. Wa innamal hullatul hamra, akan tapi dimaksud dengan hullah hamra adalah burdani yamaniyani mansujani bi khututin humrin ma'al aswad, tapi itu adalah dua helai kain, rida sama izar, itu ya, yang bergaris-garis berwarna merah disertai warna hitam. Kasairil burudil yamaniyah, seperti pakaian-pakaian Yaman, ya, yaitu warna merah sama hitam, ya. Jenenge itu kolaborasi no? Kombinasi kok kolaborasi sih, kombinasi antara hitam sama merah, dikombinasi begitu, nggih. Taib. Nah, wa hiya ma'rufatun bihadzal ism bi'tibari ma fiha minal khututil humri, ya. Dan yang dikenal dengan nama ini
ya, yaitu dengan garis-garis merah. Wa illa kalau tidak fal ahmarul bahtu manhiyun anhu asyaddan nahyi. Kalau merah murni polos maka terlarang darinya dengan larangan yang keras. Fa fi hadzal ma'na asyimagul mukawwan minal launil ahmar wal abyad fala yunha anhu li'annahu laysa ahmar khalis. Maka dengan mana ini seandainya orang pakai baju antara merah sama putih maka boleh. Lek merah polos enggak boleh, tapi merah sama putih boleh, atau merah sama hitam boleh, gitu ya. Jadi pokoknya ndak pakai merah polos. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Kemudian warna merah yang mana kan begitu nggih? Ono warna merah sing napa? Sing gelap. Lek gelap pun berarti kan dia ada di sana ada warna hitam, merah kehitaman. Berarti ada hitamnya. Kan ada merah kehitaman. Merah keputihan. Lagi mananya merah? Nah, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jelas yang dimaksud merah itu merah terang kayak begini, kan gitu ya. Nah, ini merah terang. Ya. Tapi saya kira itu insyaallah sampai poin 63 masih belum selesai bahas tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Saya kira cukup pembacaan hadis-hadis dan berikut syarah keterangan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Sekarang barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita persilakan. Baik, Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari WA. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, apakah untuk baju akhwat tidak diperbolehkan yang bermotif seperti daun atau bunga? Bagaimana dengan motif abstrak, garis, kotak, apakah diperbolehkan? Untuk akhwat? Ya Ustadz. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, baju, hukum asal baju itu mengikuti uruf kebiasaan masyarakat kita, ya, mengikuti uruf kebiasaan masyarakat di tengah kita. Kalau kebiasaan masyarakat kita menganggapnya itu biasa saja, misalkan seseorang ya pakai batik, biasa nggak? Hah? Biasa nggak? Apa? Lah enggak, maksudnya itu pakaian nasional, biasa saja gitu ya. Tidak ada nilai istimewa, tidak dianggap itu apa namanya berhias. Betul? Biasa saja. Tidak dianggap itu berhias dengan perhiasan yang berlebih-lebihan. Kan itu ya. Maka biasa saja. Jadi hukum asalnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, pakaian itu mengikuti uruf. Kapan uruf menganggapnya itu adalah biasa, wajar, mbu motifi batik, mbu kotak-kotak, mbu lurik-lurik, gitu ya, mbu dedaunan, ya, mbu pepohonan, misalkan begitu, ya, mbu bebatuan, ya, semacam-macam begitu. Kalau uruf kita menganggapnya itu biasa saja, ya biasa, tidak ada masalah. Apakah itu dipakai oleh laki-laki atau dipakai oleh perempuan? Masyarakat kita biasa, ya biasa saja. Dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian tatkala seseorang wanita misalkan pakai pakaian seperti itu di masyarakat kita, jadi pusat perhatian enggak? Wanita keluar rumah misalkan ya hijab sempurna, pakai batik atau pakai motif, jadi pusat perhatian? Hah? Karena sebab motifnya, karena sebab napa jenenge motif pakaiannya macam-macam, jadi perhatian? Ayo sampai niki wong kene sampai niki. Jadi perhatian enggak? Enggak, kalau bukan jadi perhatian ya enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah.
Beda kalau misalkan kita di negeri Arab, ono wong wedok metu nggak klambi putih, wedok loh yo. Lo jadi perhatian. Kenapa? Uruf mereka di sana perempuan hitam. Ono perempuan metu toko omang nggak putih-putih, wah didelok wong sarat-arat. Pemene badian. Waduh. Itu ya. Jadi uruf, kembali kepada uruf. Kalau masalah warna, motif itu semua kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat kita. Itu ya. Itu kalau ditanya apakah boleh, maka jawabannya, lah masyarakatmu menilainya bagaimana? Itu ya. Kalau masyarakat menganggapnya itu biasa saja, wajar, tidak ada masalah, ya nggak ada masalah. Begitu ya. Tapi kalau tanya mana yang lebih utama, yang lebih utama polos. Itu yang lebih utama, polos. Kemudian apa? Sebisa mungkin warnanya gelap. Nah itu kalau tanya afdolnya mana? Paham di sini ya? Tapi kalau tanya boleh enggak? Ya jawabannya ya, tergantung kepada uruf. Masyarakat kita itu menilainya seperti apa? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang di satu tempat tertentu gitu ya, kita perlu mengenakan pakaian masyarakat. Ya, untuk menghindari segala gesekan, berbaur dengan mereka dengan pakaian yang mereka pakai dengan batasan syariat, tetap batasan syariat, tidak boleh dilanggar. Kalau masalah warna, bentuknya, modelnya, yang penting batasan syariat, syarat-syarat hijab syar'i dipenuhi. Ya, kalau masalah warna ya tergantung. Kadang-kadang kita perlu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita pernah mengadakan acara apa jenenge di tempat saya Kejar Dago itu, adakan acara manasik haji. Ustadz-ustadznya sepakat nanti kita pakai pakaian hitam-hitam semua ya. Langsung tak sekat, jangan sekali-kali pakai pakaian hitam-hitam gitu. Nggak tak bolehin. Kenapa? Karena kita akan masuk ke kampung orang yang mereka itu alergi banget gitu loh. Ya, dengan sing apa? Hitam-hitam itu loh, jangan gitu ya. Kalau justru sebaliknya, apa yang menjadi pikiran wajar mereka putih-putih. Tak suruh semua pakai putih-putih. Para ustadzanya semua tak suruh pakai putih-putih. Di Indonesia iku ono lagune jilbab putih. Gitu. Kalau pakai jilbab putih nggak ada masalah, begitu loh. Jangan bikin masalah, karena kita akan masuk di satu kampung, gitu ya. Kampung ini masya Allah apa namanya sensitif banget, begitu loh. Karena kegiatan kita manasik melewati kampung tersebut, nanti jalan, wah masya Allah gitu ya. Seluruh ustadzahnya wireng-wireng kabeh pakai pakaian hitam-hitam semuanya. Ini jadi apa? Jadi perhatian begitu ya. Tapi kalau pakai putih-putih wis kan wong reken ya, nggak ada yang reken gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini kembali kepada apa sih? Maslahat sama madorot. Kembali ke sana gitu ya, karena uruf kita menganggapnya itu wajar. Mukenai wong wedok di Indonesia warnanya apa? Putih. Sholat ke masjid pakai warna putih. Itu uruf gitu loh. Itu uruf kita. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah kira-kira yang dulu mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah di Indonesia mukenahnya putih itu siapa coba? Siapa? Ya para ulama. Ya, para ulama yang bawa agama ini ke sini, ya mereka dulu. Lalu kenapa bentuknya seperti itu? Karena seperti itu dulu pakaiannya ke wanita muslimah sebelum penjajahan. Karena seperti itu. Ada riwayat ya, foto-foto lama saya pernah lihat itu di Kudus, pakainya seperti itu wanita muslimah zaman itu. Ya, kemudian bergeser karena penjajahan, dijauhkan dari agama sehingga ya, terjadi pergeseran
nilai yang dulu menjadi satu kebiasaan wanita-wanita sholihah di zaman itu, kemudian bergeser wis lali wis wong 350 tahun. Ya. 350 tahun ya. Apa namanya dijajah, dan di sana ada apa jenenge distorsi sejarah, peradaban dan sebagainya 350 tahun loh kan gitu ya. Itu waktu yang enggak sedikit itu ya untuk merusak banyak hal ya. Nah, iku wis jawab pertanyaan iki wong ya. Wis ya. Nah, baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. yeah. Karena baru tahu dan paham terkait doa ketika mempunyai pakaian baru, apakah boleh berdoa ketika memakai pakaian lama yang sudah kita punyai saat ini, yang dulu juga pernah baru, Ustaz? Dan apakah doa ini bisa digunakan ketika kita mempunyai barang baru selain pakaian? Mobil gitu misalnya, Ustaz. Mobil baru, istri baru. Lama. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya jelas dalilnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istajadda, jika beliau mengenakan baju baru. Lah sing lawas-lawas biyen gak ro, ya tuku anyar lek mengamalkan ini ya. Jangan dikodoki kabeh. Kodok kabeh ngene klambi iki ben turun tak dungakno rik men pakai sambil berdoa dan seterusnya ya. Cukup dengan doa yang kedua tadi itu, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Cukup itu gitu ya. Kalau kemudian dapat baju baru, baru kita doa yang baru tadi apa, alhamdulillahilladzi apa mang? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, kan gitu ya. Wa as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, baru kita berdoa dengan doa yang tadi itu. Ya, kalau kita dapat yang baru. Ya. Bagaimana kalau apa boleh dibacakan untuk yang lain? Motor baru. Lalu kita doa apa? Langsung Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a lahu. Atau kita pakai, ada hadis yang lain khusus tentang pakai baju baru, sama dengan tatkala bertemu dengan istri baru. Iya, dipegang keningnya lalu berdoa. Saya tak golek nonge. Karena lafadznya sama. Allahumma inni as'aluka khairu wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltaha alaihi atau jabaltaha. Nah, ini yang kita baca. Dan ini berlaku untuk istri dan juga untuk kendaraan. Gitu ya. Jadi tatkala manten anyar, kemudian dipegang kepala sang istri lalu berdoa ini, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang kau tetapkan atasnya, dan aku berlindung kepada keburukannya dan keburukan apa yang telah engkau tetapkan atasnya. Jadi minta kebaikannya, berlindung dari keburukannya ya. Kalau dia adalah istri, maka minta kebaikan istri, berlindung dari keburukannya. Kalau dia adalah kendaraan, maka minta kebaikan dari kendaraan tersebut dan berlindung dari keburukannya. Nah, baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Sudah habis dari WA tentang pakaian. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada.
Nah, cukup ya kalau tidak ada? Tidak ada ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Apa yang bisa kita bahas insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan dengan masih melanjutkan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.